Bagian 3. Menyimak. Seksi 1. Soal dan jawaban. Soal 1. Pukul berapa dia selesai mengerjakan tugas dari dosen itu? 1. Dia akan mengunjungi rumah dosen itu. 2. Dia mengerjakannya sampai pukul 3 dini hari. 3. Dia mengerjakannya selama 3 jam. Soal 2. Buku apa yang paling Anda sukai? 1. Dalam waktu dekat ini, saya akan cuti selama 2 pekan. 2. Saya suka membaca ketika sedang sendiri. 3. Saya suka membaca buku karya Seno Gumira Aji Dharma. Soal 3. Danang diambilkan apa? 1. Dia diambilkan segelas teh tawar. 2. Dia mengambil segelas teh tawar. 3. Dia mengambilkan segelas teh tawar. Soal 4. Apakah Anda suka membaca majalah? 1. Ada toko buku baru di ujung jalan itu. 2. Bagi saya, membaca majalah sangat membuang waktu. 3. Mereka mengirim beberapa surat bulan lalu. Soal 5. Kapan kakak misannya yang di Jakarta datang? 1. Kakak misannya yang di Jakarta datang minggu lalu. 2. Kakak misannya datang ke Jakarta bulan lalu. 3. Kakak misannya tidak betah tinggal di Jakarta. Soal 6. Apakah masyarakat zaman sekarang sering ikut ronda? 1. Mereka jarang ikut ronda. 2. Keluarganya tidak tinggal di apartemen. 3. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani. Soal 7. Mengapa Anda tidak datang ke acara pertunangan mereka minggu lalu? 1. Saya harus menemani anak saya berobat. 2. Rumah saya lumayan dekat dari sini. 3. Mereka tidak datang kemarin. Soal 8. Es krim apa kesukaan anak bungsu Anda? 1. Tidak, saya tidak suka es krim. 2. Anak saya suka es krim vanila. 3. Kami tinggal di belakang toko es krim. Soal 9. Berapa orang pegawai di kantor itu? 1. Itu kantor kecil. 2. 9 karyawan kontrak dan 4 orang karyawan tetap. 3. Mereka sudah lama bekerja di kantor itu. Soal 10. Siapa yang menari lebih lincah, Dini atau Nana? 1. Tentu saja lincah. 2. Mereka bisa menyanyi juga. 3. Nana yang menari lebih lincah. Seksi 2. Percakapan. Soal 11. Bagaimana kalau lusa kita menonton film bersama? Sayang sekali, saya sudah membuat janji. Soal 12. Apakah Anda yang membuka paket itu? Justru saya ingin bertanya kepada Anda. Soal 13. Mengapa kami tidak boleh membuang sampah sembarangan? Supaya lingkungan bersih dan kita terhindar dari penyakit. Soal 14. Din, kegiatan minggu depan itu sebaiknya diadakan selama 1 hari saja. Saya juga mau begitu, tapi
Acaranya banyak dan presentasi masing-masing kelompok akan memakan waktu juga. Tidak akan cukup 1 hari. Soal 15. Ada yang harus saya beli, tapi saya tidak bisa meninggalkan kantor. Kebetulan Anda akan ke pasar swalayan. Apakah Anda keberatan kalau saya titip sesuatu? Ah, Anda seperti baru kenal saya saja. Soal 16. Hai Doni, bagaimana kuliahmu? Doakan aku bisa lulus ujian bulan ini supaya bisa ikut wisuda bulan depan. Soal 17. Bagaimana dengan makanan di Padang? Apakah ada masalah? Makanannya terlalu pedas untuk lidah saya. Saya belum terbiasa, tapi sepertinya saya harus menyesuaikan diri. Soal 18. Banyak sekali orang yang datang ke taman hiburan itu. Tentu saja, ada gula, ada semut. Soal 19. Seperti apa dosen baru itu? Beliau tinggi besar dan berkulit sawo matang. Beliau sangat disiplin dan tidak pernah terlambat. Soal 20. Benarkah perlu waktu berjam-jam untuk memasak rendang? Ya, benar sekali. Untuk mendapatkan rendang yang enak dan empuk, daging harus dimasak selama sekitar 4-5 jam di atas api. Seksi 3. Dialog panjang. Soal 21-22. Andi, bolehkah saya minta tolong? Mengapa tidak? Saya harus menyerahkan proposal beasiswa, tapi saya tidak bisa ke kampus. Kaki saya kambuh. Saya sudah menelpon bagian kemahasiswaan dan mereka mengatakan bahwa proposal tidak harus diserahkan oleh yang bersangkutan. Tenggatnya hari ini. Soal 23-25. Sakit apa, Bu? Nyeri sekali di lengan bagian atas, Dok. Punggung saya juga sakit sekali. Mungkin karena saya banyak bekerja di meja yang terlalu rendah. Oh, begitu. Baik, silakan berbaring. Akan saya periksa. Bagaimana, Dok? Untuk sementara ini, lebih baik Anda istirahat dulu. Minum obatnya 3 kali sehari selama 4 hari. Masing-masing 2 kapsul. Usahakan juga mengganti meja kerja. Karena kalau ini dilakukan dalam jangka panjang, tentu tidak baik. Baik, Dok. Terima kasih. Soal 26-27. Apa rencana Bapak akhir minggu ini? Saya akan ke Bunaken bersama keluarga saya, Dini. Wah, sepertinya menarik. Saya belum pernah ke sana. Ya, Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang indah. Di sana kita bisa menyelam dan mengambil foto di bawah laut. Kita juga bisa menikmati keindahan alam sekitar dengan menggunakan perahu. Anda mau kemana selama liburan? Kalau Anda mau, silakan ikut dengan kami. Sepertinya saya akan pulang kampung ke rumah orang tua saya di Padang. Soal 28-30. Selamat pagi. Dengan Wisma Bahasa, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya ingin tahu mengenai kursus bahasa Korea di Wisma Bahasa. Baik. Kelas ini banyak diminati. Kami punya kursus bahasa Korea tingkat dasar, menengah, dan mahir. Masing-masing 6 bulan, 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis, dan setiap sesi 1,5 jam. Bagaimana bisa saya daftar? Untuk mendaftar, bisa datang atau melalui telepon. Boleh saya mendaftar sekarang juga? Baik, saya akan sambungkan Anda dengan bagian pendaftaran.
Seksi 4. Pernyataan singkat. Soal 31 sampai 32. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Silahkan tinggalkan pesan Anda setelah nada ini. Nana, ini saya, Andi. Ada informasi mengenai program Festival Penulis Internasional di Ubud tanggal 7 sampai 10 Mei. Dini mengajak kita karena dari kampus akan mendanai 3 orang mahasiswa ke sana. Tentu saja nanti akan ada seleksi. Kalau kamu mau, segera hubungi kami. Terima kasih. Soal 33 sampai 35. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang sederhana. Mereka berbahagia meski belum dikaruniai seorang anak. Setiap malam, mereka berdoa kepada Tuhan agar diberikan momongan. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk datang ke gua menemui raksasa. Mereka diberi biji mentimun untuk mereka tanam. Kelak, ketika pohon itu berbuah, akan ada seorang anak di dalamnya. Namun, raksasa itu memberikan satu syarat, yaitu ketika anak itu berumur 17 tahun, raksasa akan mengambilnya untuk dijadikan makanan. Soal 36 sampai 38. Minggu lalu kami melayani rute domestik dari Jakarta ke Palangkaraya. Penerbangan pagi merupakan penerbangan yang lumayan menantang karena para penumpang umumnya terburu-buru mengejar waktu. Tidak hanya penumpang dari kelas bisnis, melainkan juga mereka dari kelas ekonomi. Banyak di antara mereka tampak akan menghadiri pertemuan penting di luar kota. Namun, kami beruntung pilot kami saat itu sangat sabar. Kami baru bisa bernafas lega ketika pesawat sudah mendarat dan para penumpang turun dari pesawat. Soal 39 sampai 41. Korea adalah negara yang masyarakatnya berkembang secara digital paling pesat di dunia. Dengan angka kepemilikan telepon pintar sebesar 95%, yaitu tertinggi di dunia, dan artikel dan video yang tak terhitung jumlahnya di internet. Aktivitas membaca buku kehilangan daya tarik. Menurut hasil survei yang diadakan oleh Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2017, sekitar 60% orang dewasa membaca satu buku atau lebih, baik fiksi maupun non-fiksi. Itu artinya, 4 dari 10 orang dewasa di Korea tidak lagi membaca buku dalam 1 tahun. Alasan utamanya adalah mereka sangat sibuk, sehingga lebih banyak memakai telepon pintar dan internet. Soal 42 sampai 44. Pemerintah Hong Kong mulai membuka kemungkinan melarang penggunaan internet demi meredam demonstrasi yang terus memanas sejak 3 bulan belakangan. Di tahap ini, pemerintah akan mempertimbangkan segala cara untuk menghentikan kerusuhan. Kami tidak menutup kemungkinan akan melarang internet, ujar seorang anggota Dewan Eksekutif Hong Kong, Ip Kwok Kim. Internet merupakan media para demonstran untuk menghimpun kekuatan sebelum turun ke jalan. Melalui berbagai jejaring sosial, para demonstran menyatukan pikiran untuk menyusun rencana aksi. Soal 45 sampai 47. Penutupan Festival Nusa Penida yang diadakan di Pantai Banjarnyu berlangsung meriah. Wisatawan lokal dan mancanegara tumpah ruah menikmati acara promosi budaya tersebut. Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengatakan acara penutupan NPF
yang diramaikan oleh beragam pengisi acara itu bertujuan untuk terus memajukan kebudayaan dan kekayaan alam. Dalam pidatonya, I Nyoman Suwirta mengimbau kepada seluruh masyarakat Kelungkung, khususnya Nusa Penida, meskipun pariwisata telah berkembang pesat, kegiatan promosi harus tetap dilakukan khususnya pada sektor lain. Promosi di bidang lain seperti pertanian dan peternakan hendaknya juga tetap dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan sektor pariwisata mengalami guncangan. Soal 48 sampai 50. Radang lambung bisa dialami oleh siapa saja. Diperkirakan 1 dari 10 orang akan mengalami radang lambung beberapa kali dalam hidupnya. Gejala umum radang lambung ialah perut yang terasa nyeri serta timbulnya gangguan pencernaan seperti rasa mual dan diare. Radang lambung terjadi saat cairan lambung tidak bekerja dengan baik, sehingga zat asam untuk mencerna makanan melukai dinding lambung. Selain itu, penyebab umumnya ialah bakteri dan konsumsi obat. Walau sejumlah obat radang lambung masih aman untuk dikonsumsi, namun obat kimia memiliki sejumlah efek samping seperti sakit kepala dan mual.